Ada seseorang yang setiap hari bangun tidur, hal pertama yang dia lakukan bukan cek pesan penting atau olahraga, tapi malah buka aplikasi slot online. Uang gajian yang baru masuk kemarin, sekarang tinggal setengah atau parahnya tinggal seperlima. Dan mirisnya, dia tahu ini salah, tapi tangannya tetap aja gerak, klik, spin, lagi dan lagi. Pertanyaannya, kenapa seseorang bisa sampai di titik ini? Kenapa logika dan kesadaran seolah nggak cukup kuat buat menghentikan kebiasaan yang jelas-jelas merusak? Nah, di video ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang dibahas dengan empati, yaitu psikologi di balik orang yang kecanduan judi online atau yang sering kita sebut judol. Dan pertanyaan besarnya, apakah ini bisa disembuhkan? Sadar atau enggak, kita semua pasti punya teman, saudara, atau minimal pernah dengarlah cerita tentang orang yang terjebak dalam lingkaran judol. Awalnya mungkin cuma iseng, coba-coba aja karena banyak iklan atau karena diajak teman. Terus pas menang sedikit, rasanya euforia banget, kayak dapet jackpot kehidupan. Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Otak kita punya sistem reward yang namanya dopamin. Ini adalah zat kimia yang bikin kita merasa senang, puas, excited pas setiap kali menang. Otak melepaskan dopamin dalam jumlah besar. Dan otak kita secara biologis suka banget sama sensasi itu. Dan masalahnya judol itu didesain buat bikin kita ketagihan. Sistemnya random, nggak bisa diprediksi. Kadang menang, kadang kalah, ya walau lebih sering kalahnya. Tapi justru ketidakpastian inilah yang bikin otak kita makin penasaran. Ini disebut intermittent reinforcement, yaitu pola reward yang nggak konsisten tapi sesekali datang. Dan penelitian dalam behavioral psychology nunjukin kalau pola reward kayak gini adalah yang paling kuat bikin seseorang ngelakuin sesuatu berulang-ulang. Bahkan lebih kuat daripada reward yang datangnya konsisten. Terus banyak juga orang yang bilang, kalau udah sadar rugi, kenapa nggak berhenti aja? Nah, ini dia yang sering disalahpahami. Kecanduan judol bukan cuma soal kelemahan kesadaran atau kurangnya pengetahuan. Tapi ini tentang perubahan struktur otak. Berdasarkan riset dari National Center for Responsible Gaming, orang yang mengalami kecanduan judi mengalami perubahan di area prefrontal cortex, bagian otak yang ngatur kontrol diri, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Jadi, kemampuan buat ngerem diri mereka itu secara harfiah berkurang. Mereka tahu kalau itu salah, tapi otak mereka udah nggak bisa ngerespons logika dengan cara yang sama kayak orang pada umumnya. Ditambah lagi, seringkali orang yang kecanduan judol juga lagi ngalamin masalah lain di hidupnya. Misal stres kerja, masalah keluarga, keuangan, kesepian, atau rasa nggak berdaya lainnya. Sehingga judol jadi semacam pelarian. Setiap kali main, ada harapan palsu. Kalau kali ini menang, semua masalah bakal selesai. Padahal yang terjadi malah sebaliknya. Masalah mereka menjadi bertambah. Tapi otak yang lagi desperate itu nggak peduli. Dia cuma pengen sensasi kabur sejenak dari kenyataan. Terus ada juga yang disebut chasing losses. Misalnya seseorang udah kalah 1 juta, terus dia pikir, kalau aku main lagi, pasti bisa balik modal. Nah, ini adalah jebakan mental yang berbahaya. Karena makin banyak kalah, makin besar juga dorongan buat main lagi. Makin dalam lubangnya. Dari pandangan orang luar, itu kelihatan bodoh. Tapi dari dalam, dari orang yang main, itu adalah upaya putus asa buat ngembaliin kontrol. Padahal justru makin kehilangan kendali. Ini adalah siklus yang nggak ada habisnya. Kalau nggak diputus dari luar atau dari kesadaran yang benar-benar dalam. Dan gimana kalau judol ini terus dibiarkan? Dampaknya nggak cuma soal uang atau materi habis. Tapi lebih dari itu. Orang yang terjebak kecanduan judol sering ngalamin kerusakan di berbagai aspek hidup. Hubungan dengan keluarga renggang karena kepercayaan udah hilang. Karir hancur karena fokus dan produktivitas menurun drastis. Mental health juga kena, depresi, anxiety. Bahkan ada yang sampai kepikiran buat ngakhiri hidup karena merasa nggak ada jalan keluar. Utang menumpuk dan tekanan dari debt collector bikin hidup kayak neraka. Yang awalnya cuma pelarian dari masalah, malah jadi masalah yang jauh lebih besar. Jadi ini bukan sekadar kebiasaan buruk yang bisa diabaikan. Ini ancaman serius yang bisa ngerusakin hidup seseorang secara total. Sekarang pertanyaan yang paling penting, apakah kecanduan judol bisa disembuhkan? Jawabannya bisa.
tapi nggak gampang dan nggak instan. Penyembuhan dari kecanduan apapun, termasuk judol, butuh waktu, dukungan, dan komitmen yang kuat. Kalau nggak kuat, bakalan susah banget buat sembuh atau putus dari kecanduan ini. Karena otak yang udah berubah, strukturnya nggak bisa balik normal dalam semalam. Butuh proses rewiring atau pemasangan ulang yang konsisten, di mana orang yang kecanduan harus terus-terusan melawan dorongan yang udah tertanam kuat di dalam sistem mereka. Dan itu menguras energi mental yang luar biasa. Jadi langkah pertama yang bisa dimulai adalah dengan mengakui. Ini adalah langkah yang kedengarannya sepele tapi paling berat karena ada rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut dihakimi. Tapi tanpa pengakuan nggak akan ada perubahan. Setelah mengakui, langkah berikutnya adalah mencari bantuan profesional. Terapi kognitif perilaku atau cognitive behavioral therapy terbukti efektif buat membantu seseorang mengubah pola pikir dan perilaku yang merusak. Dalam terapi ini, orang diajak buat mengenali trigger, yaitu situasi atau perasaan yang bikin mereka pengen main judol, terus belajar cara menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Selain itu, support system juga penting banget. Keluarga, teman, atau komunitas pemulihan bisa jadi tempat yang aman buat curhat, berbagi pengalaman, dan dapat dukungan tanpa dihakimi. Dan yang perlu diingat, penyembuhan itu prosesnya naik turun. Ada kalanya seseorang kuat, terus tiba-tiba relapse, main lagi. Ini memang berat, tapi normal dalam proses pemulihan. Yang penting adalah nggak menyerah, belajar dari setiap kegagalan, dan terus berusaha bangkit. Kadang butuh beberapa kali coba baru bisa benar-benar lepas. Dan setiap orang punya ritme penyembuhannya sendiri. Selain terapi, ada juga perubahan praktis yang bisa dilakukan, yaitu hapus semua aplikasi judi online, blokir akses ke situs-situs terkait, hindari lingkungan atau orang yang bikin tergoda, cari aktivitas pengganti yang positif, misalnya olahraga, hobi baru, atau volunteer. Intinya, isi waktu dan pikiran dengan hal-hal yang bikin hidup lebih bermakna, bukan cuma buat ngejar sensasi instan sesaat. Dan buat kita yang mungkin nggak ngalamin langsung tapi kenal seseorang yang terjebak di sana, jangan terburu ngehakimi. Jangan bilang, ya udah, tinggal berhenti aja. Gampang kan? Karena buat mereka itu nggak gampang. Yang mereka butuh adalah empati, dukungan, dan ruang aman buat bicara tanpa diadili. Kecanduan judol adalah cerminan dari sesuatu yang lebih dalam, tentang bagaimana seseorang ngadepin tekanan hidup, mencari makna dan kepuasan, dan tentang bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri. Judol bukan penyebab utama, tapi gejala. Gejala dari kehampaan, dari luka yang enggak terobati, dari rasa enggak berdaya. Dan penyembuhannya bukan cuma soal berhenti main, tapi soal belajar menghadapi hidup dengan penuh kesadaran. Hidup ini penuh dengan godaan, dengan jalan pintas yang menjanjikan kebahagiaan instan. Tapi kebahagiaan yang sejati itu nggak datang dari sensasi sesaat. Dan kalau kamu atau orang terdekatmu sekarang lagi berjuang melawan kecanduan ini, ingat, kamu nggak sendirian dan penyembuhan itu mungkin. Selalu ada jalan keluar selama kamu mau melangkah.